أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وأمرنا بامتثال أوامره وجعلنا من أوامره في جميع الأوقات والأحيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق البشر والجان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله باسمه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله. Hadirin sidang jamaah Jumat dengan wajah yang berseri-seri yang dirahmati dan dimuliakan Allah, melalui mimbar Jumat pada hari yang sangat mulia dan bahagia ini, khatib mengajak terutama diri pribadi hati sendiri dan sidang jamaah Jumat sekalian, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar dengan takwa. Kita tidak pernah lupa selalu yaitu mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Kita menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar yang merupakan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada kita semua sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, masih dalam suasana menghadiri hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir di setiap tempat, bahkan sudah kemudian mendunia orang-orang pada menghadiri hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga yang sangat penting dalam kita memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah, kita mengokohkan jati diri sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah menegaskan Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kufar, orang-orang yang bersama dengan dia semua beriman. Muhammad, pengikut Muhammad, asyiddaa'u 'alal kufar, tegas terhadap orang kafir, rahmah bainahum, berkasih sayang sesama mereka. Kalau berubah sujada, kalau melihat mereka
jati diri kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu asyidda wal kufar, keras terhadap orang kafir. Maknanya umat Islam harus ada prinsip kalau tasawuf toleransi itu memang ajaran Islam. Islam sangat menjaga, tidak membedakan dalam menegakkan hukum semenjak Rasulullah berlaku adil, yaitu antara orang-orang Islam dengan orang-orang non-Muslim. Cuma Islam menegaskan dalam persoalan tertentu, umpamanya dalam masalah ibadah, ini yang tidak dibolehkan untuk bekerja sama. Dalam masalah akidah, ini yang tidak dibenarkan untuk mencampur aduk. Tapi silakan dalam persoalan muamalah kita bekerja sama. Memang ini konsep kasam di dalam Islam, konsep toleransi di dalam Islam. Islam sangat toleransi, bahkan baginda Rasulullah kala lewat iring-iringan jenazah ditegur oleh para sahabat, ya baginda Rasulullah itu jenazahnya orang Yahudi. Maka Rasulullah mengatakan tidak melihat agama, apabila lewat iring-iringan jenazah Rasulullah memerintahkan untuk berdiri. Ini tidak hanya melihat jenazah orang Islam, jadi toleransi Islam terhadap orang-orang yang non-Muslim, sekalipun setelah menjadi mayat pun Islam masih menghormati. Akan tetapi di dalam persoalan ibadah tidak boleh kita bekerja sama. Dalam masalah ibadah ini tidak boleh bekerja sama. Sehingga pada suatu ketika Abdullah bin Abdus Salam, seorang sahabat besar, menjadi sebab Allah menurunkan ayat Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan sekali-kali kamu berpengaruh dengan godaan syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Di waktu itu Abdullah bin Abdus Salam itu pada hari Sabtu bergabung dengan teman-teman lama, tokoh-tokoh Yahudi, tapi tidak di dalam melaksanakan ikut ibadah orang Yahudi, hanya sekedar bergabung pada hari besar agama Yahudi. Hari Sabtu itu hari besar agama Yahudi. Kalau hari Jumat hari besar agama Islam, hari Minggu itu yaitu hari besar agama Nasrani. Jadi karena bergabung pada hari besar agama Yahudi, maka Allah menegur, menjadi sebab turunnya ayat tadi sebagai teguran. Karena Abdullah bin Abdus Salam ketika itu bergabung dengan tokoh Yahudi itu pada hari besar agama Yahudi, tidak ikut membakar lilin, tidak ikut hura-hura. Memang sahabat besar itu tidak ikut menunggu pukul 00, itu tidak terjadi. Hanya sekedar karena pada hari besar agama Yahudi, Abdullah bin Abdus Salam bergabung dengan teman-teman Yahudi, lantas ditegur langsung oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah.
secara keseluruhan sudah jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Identitas yang pertama harus jelas, yaitu persoalan ibadah. Bahkan pada ayat lain itu persoalan siasat juga dibedakan, sehingga juga Allah mengingatkan basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alimah. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik, basyiril munafiqin, yaitu akan mendapat azab Allah yang amat pedih. Siapa orang munafik itu disebut dalam Al-Quran? Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu orang-orang yang memilih orang kafir menjadi pemimpin mereka dengan meninggalkan orang mukmin. Ayatahum indahum izzatah. Apakah mereka mencari kekuatan bersama orang kafir itu? Fa innal izzata lillahi jami'an. Maka sesungguhnya semua kekuatan itu, pengaruh itu milik Allah. Juga di dalam persoalan siasat, mari apalagi yang sudah jelas orang Islam membesarkan, bergaul sesama Islam, memikirkan untuk kepentingan agama Islam. Silahkan teman-teman kita yang luar Islam juga mereka saling bergabung dengan sesama mereka untuk agama mereka. Jadi tidak pernah mengganggu, Islam tidak pernah mengganggu. Makanya Islam membatasi lakum dinukum waliyadin, bagi mereka agama mereka, bagi orang yang beriman, bagi orang Islam, yaitu kewajiban untuk memperkuat agama Islam. Kita tidak melihat apa saja profesi sebagai petani, sebagai pejabat, sebagai aparat, sebagai pedagang dan semuanya dikehendaki oleh Islam, yaitu marilah kita berjuang Islam. Berjuang Islam itu hanya sekedar melaksanakan dagangan kita sesuai dengan syariat Islam. Alhamdulillah, kita juga sangat bersyukur hari ini dengan lahir lembaga keuangan syariah di Aceh yang hanya membenarkan adanya sistem syariah. Kita mengharap juga kepada tokoh-tokoh kita tidak lagi mengundang yang tidak syariah, karena yang syariah ini tentu jalan yang diridhai oleh Allah. Tidak, syariah ini tidak menghalang-halangi semua usaha kita. Bahkan banyak yang pada saat mengakui hari ini, yaitu jauh lebih aman di dalam sistem syariah. Tidak pernah ditunda umpama meninggal nasabahnya, itu ampunannya tidak pernah ditunda, langsung dikembalikan dengan sistem. Umpama ada sistem yang tidak kurang berkenan, tidak tepat dan sebagainya, itu yang mari diperbaiki. Jadi dengan lembaga syariahnya kita sangat khawatir kalau Allah yang dikatakan nanti Allah akan mendatangkan balasan. Berkata Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa iyaya wallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya